Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada surah Al-Mursalat. Jadi surah Al-Mursalat itu berasal dari kalimat mufradnya apa? Mursalah. Jadi mursalah, mursalatun, mursalatani, mursalat. Jadi banyak kalau kita lihat ke dalam maknanya, mursalah itu ada beberapa makna. Ada yang mengartikan mursalah itu adalah ar-rih. Rih itu adalah hujan, angin. Jadi angin bala. Maka di Al-Quran kalau disebutkan ar-rih itu tidak ada lain kecuali angin bala. Kemudian ada juga yang mengartikan al-mursalat itu sesuatu hal yang dikirim, artinya mursalat yang dikirim. Yang pertama tadi angin, yang dikirim adalah angin bala. Kemudian yang kedua ada juga yang mengatakan, termasuk tafsir At-Tabari, beliau mengatakan itu maknanya riyah. Riyah itu apa artinya? Angin yang memberikan keberkahan. Ada juga yang ketiga yang mengartikan mursalah, mursalatun, mursalatani, mursalat itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik malaikat itu diutus oleh Allah untuk memberikan keberkahan kepada satu negeri atau kehancuran pada suatu negeri. Ini mursalah namanya. Ada juga mursalah itu digunakan sebagai makna majazi. Majaz artinya makna bukan makna sebenarnya. Kalau angin kan sebenarnya tadi, angin makna sebenarnya, malaikat makna sebenarnya. Ada juga diartikan dengan az-zawajir wal mawa'id. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah mengirim sesuatu, apakah itu bala, apakah itu nikmat, bala dan nikmat itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihat bala dan nikmat itu. Ini makna mursalah. Tapi ketika kita baca nanti di dalam tafsir, ini sudah lain lagi nanti artinya. Makanya muncul beberapa penafsir-penafsir. Kita supaya tidak pusing itu kita ambil beberapa tafsiran saja nanti. Jadi ini ayat ini jumlahnya 50 ayat dan turunnya itu di Mekah. Ada sebab turun. Ini sebenarnya ayat ini ingin memberitahukan kepada orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Orang yang tidak yakin kepada hidup setelah mati. Karena sebagian hana yakin, mungkin nggak kita hidup setelah kita mati? Mungkin nggak amal ibadah kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita sudah bersusah payah beribadah, kita berinfak, kita tahajud, kita baca Al-Quran. Apakah amal ibadah kita dibalas oleh Allah? Ya. Jadi makanya Allah bersumpah dengan 5 di sini. Ada 5 sifat. Ya, 5 sumpah. Makanya kadang-kadang sumpah itu ganjil-ganjil ya. Anak genap-genap ya, ganjil-ganjil. Tetapi ada juga yang genap, bukan tidak ada. Jadi makanya ini sumpah Allah itu ada 5 sifat. Maka berbeda-beda, ada yang mengatakan sifat malaikat, ada yang mengatakan sifat angin, ada yang mengatakan sifat Al-Quran. Ya, jadi macam-macam, nanti akan kita lihat satu persatu. Sebab turun ayat ini berbeda, kita ambil 2 tafsir sampel. Tafsir Sawi mengatakan ayat ini diturunkan fi lailatul jin. Jadi bertepatan juga ketika jin itu ingin mencari Nabi Muhammad SAW, sehingga turun surah Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. Begitu juga turun ayat ini, wal mursalati 'urfa ya. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau tidak menyebutkan turunnya itu fi lailatul jin. Jadi tidak disebutkan, bukan malam ketika Rasulullah membaca Al-Quran dan didengar oleh jin, tidak. Ini ada perbedaan-perbedaan.
Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya masuk ke sebuah gua. Jadi di Mina itu ada namanya Gua Mursalat ya. Maka kalau kita teringat Gua Mursalat, itulah sebab turun surah Mursalat di situ. Ketika mereka masuk ke dalam gua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di depan sahabat-sahabatnya. Wal mursalati urfa. Ketika sedang membaca itu tiba-tiba ada seekor ular. Jadi di situ disebutkan id hiya hayyatun tathbut, apa namanya, tathibu, ada seekor ular yang sedang melompat, nggak tahu apa dari atas atau dari samping. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan uqtuluha, bunuh ular itu, kata Rasulullah. Tetapi di dalam tafsir Sawi beliau tidak mengatakan untuk membunuh ular itu, tidak ada kalimat uqtuluha, nggak ada. Jadi artinya banyak sahabat di situ. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, para sahabat mengejar ular itu dan akan membunuh ular itu, tetapi ular itu hilang begitu saja. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, Rasulullah tidak menyuruh membunuh ular itu, tetapi inisiatif para sahabat sendiri untuk membunuh ular itu supaya apa? Mereka tidak tidak mudarat nanti gara-gara ular tersebut. Ketika akan membunuh ular itu lari begitu saja dan hilang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya nggak usah dikejar lagi lah. Ular itu sudah selamat dari kejahatan kalian dan kalian juga sudah selamat dari kejahatan ular itu. Ya, jadi anda berlihat bicara oleh. Jadi kalian selamat dari ular itu juga selamat dari kalian. Artinya surah Al-Mursalat itu turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah gua itu di Mina, namanya Gua Mursalat. Maka turunlah ayat itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita baca ini ayat pertama. Ini ada 5 sumpah Allah Subhanahu wa taala. 5 sumpah ini semuanya untuk menguatkan kehidupan setelah mati itu ada. Amal ibadah yang kita lakukan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan yang kita lakukan itu akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya manusia yakin dan percaya, maka disumpahi. Ayat ini ada sumpah sampai 5 sumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Jadi saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tadi membacanya demi malaikat, berarti saya bersumpah demi malaikat yang saya kirim. Sebenarnya tidak ada jauh maknanya nggak jauh juga nih. Maknanya begini, demi malaikat yang saya kirim untuk menurunkan hujan kepada manusia, menurunkan angin ya. Menurunkan hujan kepada manusia, yang hujan itu manusia bisa mengambil manfaat. Ya, ini satu. Yang kedua, wal mursalati urfa, saya bersumpah demi angin yang membawa keberkahan. Sama juga, meniup awan, ketika itu awan itu menurunkan hujan. Sama juga sebenarnya. Atau yang ketiga, wal mursalati urfa, saya mengirim saya bersumpah demi angin, yang angin itu dia meniup awan dan menurunkan hujan. Ini semua menjadi iktibar bagi manusia dan pelajaran bagi manusia. 3. Yang keempat, saya meniup angin kencang. Jadi bukan angin berkah, tidak, tetapi angin laknat. Saya bersumpah demi angin bala urfa yang saya kirim, supaya apa? Manusia menjadikan angin bala itu menjadi pelajaran bagi dia. Jadi artinya kalau kita kombinasikan itu nggak ada tolak belakang, tidak, cuma dari sudut pandang penafsir saja yang berbeda-beda. Maka kita ambil satu saja. Kenapa kita ambil satu? Karena wal mursalat itu dia nanti bertolak belakang dengan wal asifat ya. Fal asifati asfa. Kita ambil satu saja. Wal mursalati urfa, saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, demi angin berkah yang saya kirim ke manusia. Makanya nanti beda angin berkah di dalam Al-Quran dengan angin laknat di mana? Kalau disebutkan dengan ar-riyah itu angin rahmat. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran ar-rih, fa arsalna alaihim rihal aqim, maka saya kirimlah kepada mereka itu angin bala. Fa arsalna alaihim murriyah lawaqiha ya. Menggunakan kalimat riyah. Riyah itu apa? Angin keberkahan, angin rahmat. Jadi yang pertama, saya bersumpah demi angin yang membawa keberkahan kepada manusia. Jadi makanya angin itu ketika membawa keberkahan,
Tanaman-tanaman kan bisa apa namanya, serbuk sari, itu bisa keputik, dia menjadi buah-buahan, menjadi bunga dan lain sebagainya, gara-gara apa? Ditiup oleh angin, Pak. Riyah lawakih, kata Allah. Jadi angin keberkahan. Satu. Sekarang yang kedua, fal asifati asfa. Ya, ini baru angin bala. Dan yang kedua, saya bersumpah demi angin bala, demi azab, demi angin yang bertiup sangat kencang. Artinya apa? Ini saya bersumpah demi angin, hari kiamat itu ada. Saya bersumpah demi angin berkah, hari kiamat itu ada, dan manusia akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dan semua amal ibadahnya akan saya balas, kata Allah. Dan semua kejahatannya itu akan saya berikan sanksi. Mungkin asifah di sini kita bisa melihat di dalam surah Al-Haqqah. Kita juga bisa melihat di dalam surah-surah yang lain yang berkaitan tentang kaum yang dihancurkan oleh angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum dihancurkan oleh angin sampelnya dua. Mana sampelnya? Yang pertama kaum Samud, yang kedua kaum Ad. Kita mengambil kaum Ad. Kenapa kaum Ad? Karena kaum Ad spesial, angin spesial yang dikirim oleh Allah. Sedangkan kaum Samud itu sudah bercampur-campur antara angin dan gempa. Tapi kalau ini memang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Artinya ada angin yang pernah aku kirim, kata Allah Subhanahu wa taala. Angin itu sangat kencang sekali. Saking kencangnya angin itu, rihan sarsaran. Jadi sarsaran itu bersuara dan kuat lagi anginnya. Makanya kalau kita apa namanya, angin ketika sangat kencang sekali, rongga-rongga itu dia masuki semuanya dan bersuara rongga itu. Ini sama seperti kaum Nabi Musa alaihissalam ketika mereka menyembah patung, ya, menyembah sebuah patung lembu yang terbuat dari emas. Itu gara-gara Samiri. Jadi diletakkan di atas bukit, karena patung ini ada rongga, maka dia mengeluarkan suara khuar. Dalam Al-Quran disebutkan khuar. Ketika mengeluarkan suara, apa kata kata pemuda ini, wahai Bani Israel, Nabi kalian Nabi Musa alaihissalam juga menyembah patung ini. Kenapa? Karena dia sudah mulai bersuara. Dia bersuara, patung ini bersuara. Padahal mereka tidak tahu suara itu berasal dari tiupan angin yang sangat kencang sekali masuk ke dalam rongga-rongga patung itu sehingga dia bersuara. Makanya Samiri mengatakan, Tuhan kalian sedang berbicara, Tuhan kalian bersuara, maka sembahlah dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika 40 hari Nabi Musa kembali kepada kaumnya, ghadbana asifa, dia marahnya luar biasa. Kenapa? Karena kaumnya sepeninggalan dia membuat patung, dia rangkainya dari emas yang dicuri daripada istri-istri Fir'aun ketika mereka lari pertama sekali dulu. Kemudian dia buat patung menjadi patung lembu dan disembah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kaum Ad itu, angin itu masuk ke dalam hidung mereka, ke dalam mulut mereka selama 7 malam 8 hari. Angin itu husuma. Husuma itu tidak pernah berhenti-berhenti. Itulah angin fal asifah. Asifah, sangat kencang sekali. Saking sangat kencangnya dan setiap hari masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam hidung, akhirnya keluar melalui duburnya. Keluar melalui dubur setiap hari seperti itu. Karena kepalanya ini yang paling lemah kan kepala. Di antara struktur tubuh kita itu yang paling lemah adalah kepala ini. Maka kepala ini tidak sanggup menahan beban angin yang tiap hari masuk, akhirnya lepas semua kepalanya. Makanya kaum Ad itu tidak ada di antara mereka yang tidak lepas kepalanya. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu seperti pelepah korma yang lepas dari pohonnya. Ada yang menafsirkan pohon korma yang lepas dari akarnya. Maksudnya apa? Kepala mereka itu lepas dari tubuhnya, sebagaimana lepasnya daun pelepah korma itu dari pohonnya. Ini makna asifah. Maka juga asifah, orang Arab itu sering menggunakan asifah itu angin badai. Sehingga perjalanan itu ketika berangkat dari Mekah menuju Syam, ketika ada angin badai, itu asifah namanya. Mereka itu diam saja dulu. Kenapa? Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi bukan angin biasa, tidak. Jadi angin badai itu istilahnya hubar, ada debu-debu banyak. Jadi jalan tidak nampak apa-apa, tidak nampak. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk saja.
diam saja. Atau sebagian melanjutkan perjalanannya, yang sudah paham itu dia lanjutkan perjalanan. Yang tidak paham mereka duduk saja. Kenapa? Karena tidak nampak lagi jalannya. Ini namanya asifah. Jadi Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah demi angin yang kencang, Allah bersumpah demi angin yang membawa bala, sebagaimana angin yang menghancurkan kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa taala, itu saya yang lakukan itu, kata Allah. Dan saya bersumpah kejadian itu akan terulang lagi, dan saya bersumpah hari kiamat itu akan ada. Manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kata Allah. Makanya nanti kalau ada orang yang nggak yakin kepada hari kiamat, lun hana yakin orang kebangkitan. Saya tidak yakin amal ibadah saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Allah maknanya begini, kalau kamu tidak yakin kepada itu, kamu tidak yakin juga kepada cerita kaum Ad dan kaum Samud, kata Allah. Maka sebagian orang kenapa yakin kepada kaum Ad dan kaum Samud? Kenapa hari kebangkitan tidak yakin? Hari kebangkitan tidak yakin. Bahkan kaum Ad dan kaum Samud itu mereka yakini. Mana buktinya? Di Jerman ada seorang profesor namanya Annemarie Schimmel. Jadi profesor Annemarie Schimmel, dia bukan orang mukmin, tapi orang kafir, ya, orang non muslim. Tetapi dalam kajian-kajiannya beliau sering menulis hampir 200 buku dia itu tentang tasawuf, tentang akhlak, tentang keimanan, tentang tafsir dan lain sebagainya. Banyak sekali buku dia. Dan dia mengkaji Al-Quran juga. Jadi ketika dia pada suatu hari ada angin sangat kencang sekali, dan dia tidak masuk ke ruang kuliah, sehingga mahasiswa menunggu saja, kenapa tidak masuk ruang kuliah profesor ini. Rupanya setelah angin reda, Profesor Annemarie Schimmel dia masuk ke dalam ruang kelas dia. Ditanya oleh murid-muridnya, mahasiswanya, "Prof, kenapa terlambat hari ini?" Apa dijawab oleh profesor ini? "Tadi angin kencang," kata dia. Wal asifah tadi, angin kencang. "Saya takut angin kencang tadi adalah angin ketika Allah menghancurkan kaum Ad selama 7 malam 8 hari." Artinya apa? Dia tahu, dia meyakini cerita kaum Ad, dia meyakini cerita kaum Samud, tetapi tidak meyakini hari kebangkitan. Kan lucu namanya. Makanya Allah bersumpah demi kaum Samud. Kenapa kalian yakin kepada kaum Samud, kaum Ad, tetapi tidak yakin kepada hari kebangkitan? Kan lucu namanya, Pak. Makanya Allah bersumpah demi kaum-kaum itu, Pak, demi azab yang menimpa kaum itu. Fal asifati asfa, demi angin yang sangat kencang sekali yang menghancurkan satu kaum. Ya. Ini kalau disebutkan dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan asifati asfa suratul hubud. Arti suratul hubud apa? Ketika datang perintah Allah, dalam detik itu angin itu menghancurkan kaum itu, Pak. Ya, jadi artinya cepat sekali, dihancurkannya cepat sekali. Ini namanya fal asifati asfa. Sudah 2. Nanti semua kan ada 5 nanti. Insyaallah kita sebutkan semua 5 ini. Sumpah Allah yang ketiga, wan nasyirati nasra. Saya mau kalau ada terjemahan coba dibaca sebentar, Pak. Ya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Ya, ini banyak tafsir yang muncul. Makanya di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan apa? Ini sumpah Allah kan ada 5. 1, 2, 3. Kelompok yang pertama itu untuk angin. Kelompok yang kedua itu untuk kitab suci Al-Quran. Kelompok yang ketiga itu untuk malaikat. Ya, itu malaikat. Jadi makanya ada yang kitab, karena kitab tafsir Sawi, kita ambil pembagiannya 3 kelompok saja. Kalau tadi nanti pusing kita, saya bersumpah demi malaikat, itu kan malaikat juga. Jadi artinya apa? Ada 3 kelompok, ada 3 kelompok. Dari 5 ini 3. Kelompok pertama itu 3, itu 3-3-nya angin, Pak. Jadi dari pertama war mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasyra, itu untuk angin semuanya. Saya bersumpah demi angin, kata Allah. Sudah. Kemudian yang kelompok yang kedua itu untuk kitab suci Al-Quran. Allah bersumpah demi Al-Quran. Yang kelompok ketiga itulah nomor 5, itu Allah bersumpah demi malaikat. Tapi tidak ada masalah juga, ya. Artinya apa? Nanti para penafsir itu mereka berbeda tafsiran, berbeda sudut pandang saja, sehingga mereka mengartikan wan nasyirat itu adalah malaikat. Ada yang mengatakan wan nasyirat itu adalah anginnya, angin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita terjemahkan angin saja dulu, Pak. Ya. Kita terjemahkan, kita tafsirkan nasyara itu angin. Karena makna nasyara itu menyebarkan sesuatu, ya, menyebarkan sesuatu. Maka yang dimaksudkan dengan wan nasyirati nasyra, saya bersumpah lagi demi angin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Angin yang bagaimana? Gara-gara angin itu meniup awan sehingga awan itu mengeluarkan hujan. Kalau tidak saya perintahkan angin untuk meniup awan, maka tidak akan pernah turun hujan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat kencang angin itu, inilah sumpah Allah, wan nasyirati nasra. Tetapi besar ada kemungkinan juga ya seperti tadi terjemahan tadi, dan bersumpah demi malaikat. Karena dalam terjemahan itu semua malaikat disumpah. Wal mursalat itu malaikat juga, tidak ada salahnya juga. Malaikat yang diutus oleh Allah. Kemudian fal asifat juga malaikat juga ya. Kemudian wan nasyirat malaikat juga. Fal mulqiyat itu juga malaikat ya. Jadi mereka mengartikan semua malaikat. Tapi kita bisa juga membagi seperti bagian yang pertama tadi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengartikan dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi ini sama seperti terjemahan juga, tetapi beda sudut pandang saja. Beliau mengatakan wan nasyiratin nasra, demi roh yang berterbangan ketika dia mencari jasadnya ketika ditiup sangkakala yang kedua ya. Maka ada yang mengartikan itu malaikat, ada yang mengartikan itu kelompoknya Imam Sawi, mereka mengartikan itu adalah angin. Saya bersumpah demi angin yang dengan tiupan angin itu akan menurunkan hujan. Yang ketiga itu ada juga yang menafsirkan ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan wan nasyirati nasra, saya bersumpah tatkala kalian dibangkitkan di padang mahsyar nanti, roh-roh kalian itu berterbangan mencari tubuh kalian ya. Makanya setelah roh itu menyatu dengan tubuh, ka'annahum jaradum muntashir, mereka juga menyebar juga Pak. Yang pertama rohnya menyebar mencari tubuh, ketika sudah menyatu dengan tubuhnya, roh dan tubuh tadi dia lari juga, dia lari nggak tahu arah, sebagaimana jarat itu belalang Pak. Jadi belalang itu ketika komunitasnya sedang rame-rame, kemudian kita ambil batu atau apa saja lempar ke tengah belalang itu, belalang akan terbang ke depan, ke belakang, ke samping kiri dan samping kanan, tidak menentu. Ini tafsiran dari Imam Al-Qurtubi. Wan nasyirati nasra, saya bersumpah demi roh, kata Allah apa? Roh itu akan mencari tubuhnya nanti di padang mahsyar. Walaupun tubuhnya sudah hancur, tetapi dia tetap mencari roh, mencari tubuhnya. Ini sudah 3. Sekarang kita yang keempat. Fal fariqati farqa. Ya, ini saya minta terjemahan juga ini. Coba dibaca. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Iya. Sebenarnya kalau membedakan hak dan batil itu bukan tugas malaikat itu, Pak. Jadi sudah jelas itu Al-Qur'an. Allah bersumpah demi Al-Qur'an. Mungkin ada terjemahan lain yang selain ini. Terjemahan lain artinya apa? Penafsir itu mereka tidak sepakat kalau terjemahannya seperti itu. Kalau di situ terjemahannya malaikat ya. Sebenarnya di sini fal fariqati farqa itu adalah ayat Al-Qur'an. Termasuk dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan saya bersumpah kata Allah demi ayat Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30. Al-Qur'an itu sebagai pembeda. Al-Qur'an sebagai penerang, Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda antara hak dan batil. Makanya disebutkan fal fariqati farqa. Fariqat itu apa? Fariqat itu pembeda. Farqa antara halal dan haram. Maka semua jelas dalam Al-Quran, mana halal mana haram. Juga di dalam Taurat jelas mana halal mana haram. Di dalam Injil juga jelas mana halal mana haram. Makanya ketika pada masa di Madinah, ketika itu ada sahabat ragu-ragu, Pak. Ini kita boleh nggak makan yang dimakan oleh Yahudi? Boleh nggak kita makan yang dimakan oleh Nasrani, Pak? Pada waktu itu boleh. Sekarang nggak jelas lagi sekarang, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan makanan mereka itu yang halal juga halal bagi kalian, yang haram bagi mereka juga haram bagi kalian. Itu pada masa itu. Ya. Maka pada masa itu juga dibolehkan untuk menikahi ahlul kitab pada masa itu. Ketika Rasulullah berada di Madinah. Jadi artinya apa? Ahlul kitab boleh dinikahi. Kenapa? Karena mereka juga memegang tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang belum ada perubahan sama sekali. Tetapi ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang saya anggap agama itu cuma Islam saja, lain tidak. Ya. Jadi ketika itu mulai Taurat dan Injil enggak berlaku lagi. Kalau dulu apa? Dulu ketika Al-Qur'an turun satu-satu, Islam belum sempurna lagi. Taurat dan Injil itu berbarengan. Jadi berbarengan, Taurat, Injil, Al-Quran. Makanya Allah mengatakan yang halal bagi mereka halal bagi kalian juga.
Artinya nggak mungkin anjing itu halal bagi mereka, nggak mungkin, karena di dalam Taurat haram anjing itu. Di dalam Taurat tidak mungkin babi itu halal, tidak mungkin, kecuali setelah maka di dalam Injil kita bisa nanti membuka Injil halal haram, hampir sama seperti surah Al-Maidah. Jadi di situ disebutkan babi itu diharamkan ya dalam Injil, dalam kurung, dibuat dalam kurung, Pak. Kecuali babi itu diharamkan dalam kurung babi liar di mana. Jadi babi liar itu haram. Tapi kalau babi yang dipelihara halal. Dari mana ketentuannya, wallahu a'lam bishawab. Apakah berlaku lagi yang dikatakan oleh Allah itu ketika di Madinah, makanan yang halal bagi mereka halal bagimu? Tidak berlaku lagi. Bagi mereka babi yang diternak itu adalah halal. Apakah halal bagi kita? Tidak. Kenapa? Karena sudah dirubah-rubah. Waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum." Makanan kalian halal bagi mereka, makanan mereka halal bagi kalian. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada Taurat, mereka berpegang kepada Injil, dan kalian berpegang kepada Al-Quran. Semua sama kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika setelah sempurna ini tidak boleh lagi, dan tidak boleh menikah ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah ahlul kitab ini, Pak. Maka kita tanya kepada mereka, saya ketemu dengan seorang penginjil, bukan penginjil, artinya beliau non muslim, orang Australia. Saya tanya, berapa kali kamu salat? Tidak ada, katanya. Apa juga kamu ini? Berapa kali sudah baca Injil? Tidak ada. Pecik begah agamanya, anda baca-baca Arab. Bahkan di dalam Injil itu menyuruh untuk salat setiap hari. Dalam Taurat menyuruh untuk salat setiap hari. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Min sifati salah Bani Israel, sifatnya salat Bani Israel. Maka kalau disebutkan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani lain ada. Mereka salat 2 rakaat pagi hari, 2 rakaat malam hari. Kamu dah salat 2 rakaat pagi hari? Hidup sama yang dah. Minggu 3 yang tuntunan dari mana? Jadi artinya apa? Selama 1 minggu itu saja dia tidak melakukan ibadah. Padahal dalam ajaran mereka itu hampir setiap hari harus ada ibadah. Bayar zakat juga. Ya, bayar zakat harus bayar juga mereka. Kenapa? Dalam tuntunan Taurat dan Injil harus bayar zakat. Ini sumpah yang keempatnya. Jadi fal fariqati farqa, saya bersumpah demi Al-Quran, demi cerita yang ada dalam Al-Quran. Cerita itu tidak perlu ragu kita. Ketika diceritakan tentang kaum Ad dan kaum Samud, tidak perlu ragu ya, cuma masalahnya kita jarang baca Al-Qurannya, masalahnya, sehingga jarang sekali ketemu cerita-cerita seperti ini, sehingga jarang sekali ketemu nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sama seperti orang ketika dia itu jarang membaca buku panduan. Ketika akan berangkat kemana nih? Jauh Malaysia, jauh Singapura, jauh Australia, ada dikasih buku panduan. Ini buku panduan ya, buku panduan, hana perle panduan. Maka ketika dia tidak membaca buku panduan itu, ketika dia sampai ke Australia akan dikejar-kejar nih, maka sesat dia, hidup hojak. Ini saya mau kemana lagi ini? Ini jalannya kemana ini? Ini jalan apa namanya? Itu apa namanya? Tidak tahu nih, Pak. Maka harus ada buku petunjuk itu, Pak. Tetapi kalau di Indonesia dia membaca buku petunjuk itu, dia baca semua, dibaca. Kamale pengenyaman. Timbulin dibaca. Ketika sampai ke bandara Australia, oh ini yang saya baca ini. Oh masyarakatnya begini, ini sudah saya tahu, sudah saya baca ini. Ini jalan ini sudah saya tahu, ini sudah saya baca. Ini jalan sudah saya tahu juga. Ya, demikian pula orang yang terus membaca Al-Quran. Ketika dia mau meninggal dunia, dia tahu ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kehidupan dia hidup kadang-kadang susah, kadang-kadang begini, kadang-kadang ini, dia tahu betul karena itu diungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah memberikan bala kepada seorang yang berbuat dosa, dia tahu juga kenapa. Ada semua contoh sudah dibacakan dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Allah tidak menurunkan bala, tidak menurunkan azab kecuali kaum itu mereka berbuat dosa. Ya, maka diazab oleh Allah. Ketika mereka meninggal dunia, mereka tahu ini malaikat yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dia karena membaca Al-Quran, dia tahu. Ini roh diangkat ke Iliyin, dia tahu kenapa? Karena ada diungkapkan dalam Al-Quran. Ini roh seorang itu akan dibawa ke Sijjin, kenapa? Semua diungkapkan dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Ketika dia hidup di alam barzakh, maka hidupnya kan tidak ada tubuh. Jadi artinya rohnya hidup terus di alam barzah, hidup di alam barzah. Dia tahu ini pengungkapan ini dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia juga tahu kehidupan itu panjang sekali di sana. Dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim. Dan dia tahu ketika masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, dari mana ceritanya? Dari Al-Qur'anul Karim. Makanya yang keempat ini Allah bersumpah, fal fariqati farqa. Maka kalau kita ingin tahu
itu makna sumpah, maka itu ada barisnya ke bawah semua, Pak. Barisnya ke bawah semua. Wal mursalati fal asifati, ini Pak. Fal fariqati, barisnya ke bawah semuanya. Jadi fa ini ya dulu ala tartib, maka waw sumpahnya cuma satu saja. Biasanya kalau di ayat lain wasyamsi wa duhaha wal qamari, wawnya diulang-ulang dulu, waw diulang dulu, ya. Wal laili idza saja, ada waw juga diulang-ulang. Tapi ini wawnya pertama saja. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Fa itu fa tartib. Tartib apa? Secara tertib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia begitu yakinnya dia kepada hari kebangkitan, begitu yakinnya dia setiap amal yang dia lakukan itu akan diberikan pahala oleh Allah. Setiap kejahatan itu akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan fa itu adalah fa tartib, secara tertibnya sedikit-sedikit supaya manusia paham. Pertama diberikan angin rahmat, kemudian angin bala, kemudian setelah itu Allah bersumpah demi angin juga, angin yang mengirim hujan. Dia bersumpah lagi demi Al-Qur'an yang sudah mulai ke Al-Qur'an. Jadi tidak Al-Qur'an dulu. Kalau Al-Qur'an dulu bisa saja manusia menolak Al-Qur'an itu mentah-mentah, tidak percaya pada Al-Qur'an. Tetapi secara tertibnya. Kemudian yang terakhir, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, fal mulqiyati dzikra. Jadi mulqiyati dzikra, kalau ada nama orang mulqiyah itu apa? Itu berasal dari kalimat laqiya yalqa. Talaqqi itu apa? Orang yang sering ketemu dengan orang lain. Yang sering ketemu siapa? Itulah malaikatnya, Pak. Yang sering ketemu dengan manusia. Ada malaikat-malaikat khusus yang sering ketemu dengan manusia, siapa itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Yang paling longtoh yang ke Israel. Maka Israel itu di dalam sebuah riwayat itu sehari itu sampai 5 kali dia ketemu dengan orang yang akan dicabut nyawanya. Maka malaikat itu mengatakan apa? Saya lebih mengenal orang yang saya cabut nyawa dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Ji medro dah itu sodro, tapi lo dosa orang yang akan lo cabut nyawa, lo dosa kata malaikat. Saya tahu betul dia. Bahkan dalam riwayat lain bukan 5 kali, bukan 5 kali. 5 kali itu adalah nisbah kepada 5 waktu salat. Maka setiap 5 waktu salat dia mengunjungi melihat, tipu lami temayang dan teputan. Balik lagi malaikat, mami temayang dan teputan. Tunggu saja saya cabut nyawa kamu. Maka begitu marah sekali malaikat. Kenapa marah sekali? Karena malaikat dia tahu tabiat kita. Setiap hari itu sampai 5 kali dia melihat kita. Dalam riwayat lebih daripada 5 kali. Maka ketika mencabut nyawa, kenapa dia marah sekali? Cukup bengih malaikatnya, karena sudah tahu dia pekatan kita selama ini, dia tahu selama 60 tahun 70 tahun. Maka dia marah sekali. Kemarahan dia diungkapkan melalui perkata-kata malaikat itu, wailak, waihak, celaka kamu. Keluar, sekarang keluar. Sudah bersabar saya selama berapa puluh tahun untuk menunggu kamu untuk mencabut nyawamu. Jadi artinya malaikatnya kan tiba-tiba dikirim oleh Allah kan. Beda bikin dia setelah 60 tahun dikirim oleh malaikat, ikalah malaikat yang dahulu kan. Artinya malaikat sudah mengenal betul kita. Dari kita kecil dia sudah mengenal betul, dikalah si bulan. Besok balik lagi si bulan. Ketika sampai waktunya, tidak perlu heran dia sudah mengenal betul orang yang akan dicabut nyawanya. Inilah tafsiran dari fal mulqiyati dzikra. Jadi makanya kalimat mulqiyah itu menyampaikan sesuatu, bisa wahyu, bisa berinteraksi dan lain sebagainya. Makanya mulqiyah itu malaikat Jibril bisa juga, malaikat Mikail bisa juga. Kenapa? Dia berinteraksi dengan masyarakat. Dia berinteraksi ketika memberikan rezeki dengan seseorang. Atau malaikat Israel, dia berinteraksi juga dengan seseorang, personal dia interaksi. Ya, ini masuk ke dalam saya bersumpah demi malaikat yang terus bersama kalian. Saya bersumpah demi Jibril, saya bersumpah demi Mikail, saya bersumpah demi malaikat Israel yang terus berinteraksi dengan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti sudah ketika beriman kepada Al-Qur'an, ini lagi tahap selanjutnya berarti kita harus yakin kepada malaikat. Yakin ke malaikat, Pak. Ini artinya apa? Allah menggiring kita juga untuk yakin kepada 2 malaikat yang di samping kita, yang terus melihat dan memantau dan mencatat secara digital. Dan kita juga harus yakin ada 8 malaikat yang terus berada di samping kita. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas beliau katakan malaikat hafadzah namanya, yang terus menjaga manusia. Makanya kenapa kita ini kadang-kadang bimbang dalam berbuat sesuatu. Bimbang bagaimana? Kadang-kadang seorang hari ini dia ingin bersedekah, tapi tiba-tiba alah, ana aja deh. Ya, Pak.
Tiba-tiba seorang akan bangun tahajud. Nyo malamnya harus tahajud malamnya, kagak setel je punya mah. Waktu tengah malam tidurnya mah. Ana jadi gelap tak lagi apa? Ana jadi. Belanya lumaknya. Atau seorang ingin berbuat kejahatan mah. Ketika dia ingin berbuat kejahatan, ingin korupsi punya orang lain, dia berbuat maksiat, dalam hitungan detik dia berubah langsung. Ini ada apa sebenarnya ini? Kenapa bisa tipu kita seperti ini? Kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang ini. Inilah yang disebutkan Rasulullah. Nanti akan datang suatu zaman nanti. Ya, seorang itu sudah keluh kesah nih, Pak. Di pagi hari dia beriman, sore hari dia sudah menjadi kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari menjadi mukmin kembali, Pak. Kangen sorban ngenyan. Wadah tepat-tepat kang ngilu puntung demang ya, Pak. Ngilu puntung, ibaga mati macam-macam ya, Pak. Itu nak perlu heran. Kenapa tidak perlu heran? Kalau kata Imam Ghazali itu masuk tipe yang ketiga. Orang apa namanya gundah deh. Jadi pertama fihi khawatir, ini kata Imam Ghazali, fihi khawatir asyar wa khawatir al khair. Di dalam jiwa dia ada dua kekhawatiran. Kekhawatiran berbuat baik, kekhawatiran berbuat jahat. Dari mana muncul kekhawatiran itu? Maka ketika itu setan terus berbisik sama dia, buatlah maksiat, buat maksiat. Kapan lagi kamu ambil punya orang lain? Kapan lagi kamu mendalimi orang lain? Kapan lagi kamu mengurangi timbangan? Orang lain bisa beli ini, bisa ini, kamu kan bisa juga. Ketika dia akan melakukan itu, malaikat berbisik, malaikat hafadzah. Ya, ini hafadzah ini, rupanya hafadzah itu berfungsi juga. Hafadzah membisikkan. Makanya kita kadang-kadang sedang duduk-duduk, terbayang untuk dah baca Quran, untuk dah berzikirnya, bisikan malaikatnya, Pak. Malaikat cuma berbisik saja, Pak. Haditsun nafsi, haditsu an-nafsi namanya. Bisikan-bisikan baik. Maka nanti setan bisikan-bisikan jahat. Makanya manusia itu ketika dia akan berbuat jahat dibisik lagi oleh malaikat. Ketika dibisik oleh malaikat kebaikan, tahajudlah kamu, nanti kamu akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat oleh Allah. Bersedekahlah kamu. Kalau kamu sedih dan gundah, bersedekahlah kamu. Kalau kamu merasa sedih dan gundah, ambil wudu dan salatlah kamu. Ini kata malaikat nih, ijaknya Pak, ijak iblis, ijak setan, Pak. Ketika kita bangun tidur ya coba tu, hai ni lagi pakai tengah malam ni bedoh. Mana sayang ke tubuh? Sayang maju ke tubuhnya. Dia kan perlu istirahat juga. Oh, cik. Akhirnya enggak jadi salat, Pak, salat. Akhirnya istirahat ya, Pak. Kat denguknya, Pak. Tengok bunga bedoh, tubuh-tubuh lewat ya, Pak. Ya. Jadi artinya Pak, ada beberapa, tapi diberikan solusi oleh Allah. Solusinya supaya kamu tidak khawatir begini. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, maka berdoalah. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hatiku ya Allah, ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ini untuk terus di dalam agamamu ya Allah. Wa ta'atik, dan taat kepadamu. Baikna yang berkaru-karu lele ya Allah. Tapi dah berdoa dan melaki ya Allah. Ya, ini satu. Yang kedua doa ketika Rasulullah sujud. Apa doa Rasulullah sujud? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Jadi artinya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, arahkan hatiku ini. Berikan terus hatiku ini untuk terus takwa kepadamu dan taat kepadamu ya Allah. Baik dipegoyang leli iblis ya Allah. Ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Yang bisa membersihkan hati saya cuma Engkau ya Allah. Anta waliyuha, Engkau walinya ya Allah. Wa maulaha, maula ini artinya yang memiliki hati itu adalah Engkau ya Allah. Maka ketika hati sudah kuat, ya setan habis jeli dia misi macam-macam. Hai lawan le ya, Pak. Ya. Kenapa? Dalam hati ini sudah apa namanya? Sudah ada antinya. Jadi dia tidak bisa masuk lagi. Maka kita itu selalu terpikir kebaikan selalu. Kemanapun kita pergi, Pak. Kemanapun kita pergi, dipikirkan selalu kebaikan, tidak pernah kejahatan. Kenapa? Kejahatan tidak bisa masuk lagi dia. Kenapa tidak bisa masuk? Tidak ada tempat lagi di sini, Pak. Tidak ada tempat lagi. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Ini artinya kita masuk ke sumpah saja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah menyangkut umur panjang oleh Allah. Pertemuan selanjutnya kita akan melihat isi sumpahnya itu. Walaupun nanti sebagian sudah kita bocorkan sedikit, isi sumpahnya memang tentang Allah, hari kebangkitan itu ada, pahala itu ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan di apa namanya? Saya persilakan. Ya, oh iya. Waalaikumsalam.
Iya. Hai malaikat, ini hujan lebat, aku mau pergi pada berhentikan. Itu orang yang percaya bagaimana? Oh ya, ya. Ini masalah apa namanya? Minta berhenti hujan. Wahai malaikat, ini jangan. Memang ada juga interaksi kadang-kadang begini dalam kitab tasawuf. Ada malaikat pencabut nyawa. Ketika akan mencabut nyawa seseorang, dia baru keluar dari rumahnya. Malaikat mengatakan begini, mau kemana kamu? Saya mau pergi. Hai, mau saya cabut nyawa sebentar lagi. Hai, tidak, kata dia. Saya sudah minta kepada Allah untuk mencabut nyawa saya ketika sujud. Kayak mendawa-dua nih, Pak. Tidak, kamu akan saya cabut nyawa. Kalau tidak percaya, coba tanya sama Allah. Rupanya setelah itu, malaikat ini tidak tahu apa rahasia di balik itu, tidak tahu dia. Ketika dia pergi itu, ini adalah dalam kitab tasawuf. Ketika itu apa kata Allah? Betul. Si pemuda tadi dia meninggal dalam keadaan sujud nanti. Kamu mah malaikatnya. Akhirnya dia balik lagi. Udah, saya akan menunggu kamu salat dulu. Ya, kan sudah saya kasih tahu katanya. Akhirnya dia ambil wudu, dia sujud. Ketika itu dia meninggal dalam keadaan sujud. Diambil yang dalam sujud. Ini kadang-kadang memang ada suatu hal yang apa namanya? Ini para aulia-aulia. Tapi mudah-mudahan lagi dia pandai itu mah ya. Betul ujian, makin lepas ujian mah. Nah, jadi artinya begini. Ini kita menjawabnya dengan tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan begini. Ada dua takdir. Satu takdir itu tidak pernah berubah. Wa indahu ummul kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi Ibnu Abbas mengomentari ayat ini. Uniknya Ibnu Abbas, ketika orang lain itu dia lengah terhadap ayat ini, artinya mengomentarinya tidak begitu apa. Ibnu Abbas mengomentari dengan sangat baik sekali. Apa kata Ibnu Abbas? Allah bisa saja merubah takdir yang sudah diketahui oleh malaikat-malaikat itu, termasuk malaikat Jibril. Ada 4 malaikat: Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Ya. Tetapi ketika apa namanya diberitahukan kepada malaikat ini sipulan-sipulan nanti akan terjadi ini selama setahun ke depan. Rezeki akan terjadi sama sipulan, nikmat diberikan aku berikan kepada sipulan. Empat malaikat ini tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Ini artinya apa? Takdir yang diketahui oleh 4 malaikat. Seperti apa? Sipulan nanti dalam tahun ini yang meninggal adalah sekian orang. Dia tahu semua. Tetapi ini takdir yang diketahui oleh malaikat bisa berubah, kata Ibnu Abbas. Bagaimana berubahnya? Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Ketetapan yang diketahui oleh malaikat ini bisa dihapus oleh Allah dan ditetapkan ketetapan yang lain. Wa indahu umul kitab. Tetapi yang tidak berubah adalah yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak pernah berubah. Makanya nanti bisa berubah. Contoh ya Pak. Waktu bulan Ramadan dulu, rezeki kita Allah sudah memberitahukan kepada malaikat Mikail, rezeki si Muhammad itu 50% ya, kata Allah. Rupanya kita dengan ini kita berdoa tapi ada berdoa kepada Allah. Ya Allah, nuju rezeki belu ni Allah, belu ya Allah. Ya Allah. Nuju anu kelo, nuju rezeki, akhirnya 50% bisa berubah menjadi 70%. Kenapa? Itu rezeki yang diketahui oleh malaikat, tetapi yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah sama sekali. Ya, nggak bisa berubah. Tapi rezeki yang kan malaikat bisa berubah. Makanya kenapa untuk apa kita setiap hari berdoa kepada Allah? Ya Allah, berikan saya ini, berikan itu. Sebagian orang lain kan sudah mengatakan, "Hei, kepenelake rezeki kajilah ini. Kepenelakenya keberkahan umur lakenya kajilah mendum ini, malaikat kayak dipu mendumnya. Ya Allah, panjang umur, panjang umur tinggal meninggal dron kayak dipu mendumnya." Ini artinya usaha kita, Pak. Usaha kita terus berdoa sebagaimana doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Ya Allah, kalau takdir saya jelek, robahlah menjadi bagus. Pertanyaannya, bisa nggak merubah takdir? Sedangkan takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Dijawab oleh Ibnu Abbas, Pak. Takdir yang bisa berubah adalah takdir yang sudah diketahui oleh 4 malaikat tadi, Pak. Itu pun takdir setahun ke depan. Takdir itu kapan turunnya? Ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar, Allah beritahukan kepada 4 malaikat dan malaikat lain tidak tahu. Dan iblis tidak tahu. Maka iblis mencari bocoran-bocoran, Pak. Bocorannya, lagi minta bocoran soal, Pak. Minta bocoran-bocoran. Dia bilang pajak meninggal, pajak matinya pajanya, dia minta bocoran, Pak. Ya. Tapi tidak dapat juga bocorannya. Ya, jadi demikian. Tapi yang tidak bisa berubah itulah Lauhul Mahfuz. Makanya nanti seorang itu giat dia terus bekerja, dia giat bekerja. Tetapi kalau orang yang seandainya alah kepulau kami minta rezeki, kan rezeki kau tetapkan di malaikat. Apa malaikat kau depu, jika ke rumah mendong, kepada kerja lom, kepada bubur lom ya. Maka ini sebagai ikhtiar namanya, usaha.
Jadi kenapa? Karena bisa berubah, bukan bisa berubah. Ya, sebagaimana doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian, lebih kurang. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.